Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita lanjut lagi ya. Kali ini series mindset gitu ya, yang kita akan bahas tentang pointer ketiga nih. Kali ini saya akan diskusi tentang salah satu mindset yang cukup penting gitu ya, tapi terkadang dalam aktivitasnya, dalam keseharian gitu ya, kita sering menemukan orang yang eh, kurang tepat memahami konsep ini. Oke, yang mungkin perlu saya bahas ada dua kata kali ya, sukses dan uang gitu. Seperti kita ketahui bahwa setiap kata itu kadang-kadang memiliki dua sisi ya, sisi baik dan sisi negatif. Dan seringkali terkait dengan sukses dan uang ada potensi dua hal yang ada dua sisi mungkin yang menempel di kepala kita. Sebagai contoh, misalkan kalau kita bicara tentang eh, uang misalkan. Di sini kita bisa melihat bahwa mungkin kita bisa bertanya pada diri kita sendiri gitu. Kalau banyak uang itu artinya, oke, Anda teman-teman bisa jawab tuh. Apakah artinya negatif gitu? Banyak uang itu bisa bikin orang sombong. Oke. Banyak uang itu bisa bisa aneh-aneh misalkan gitu. Aneh itu misalnya berbuat kejahatan gitu ya. Misalkan berbuat apa? Yang tidak baik lah gitu ya, dihambur-hamburkan gitu ya, poya-poya dan seterusnya. Atau eh, banyak uang itu membuat orang eh, tidak mau kenal lingkungan gitu ya, membuat punya banyak uang itu terlihat sombong gitu ya, punya banyak uang itu eh, apa pertanggungjawabannya repot kan gitu ya. Nah, itu bisa juga gitu. Atau kata kedua tentang sukses gitu ya, sama juga mungkin sukses itu kadang-kadang membuat orang sombong gitu ya. Sukses itu kadang-kadang kita ngelihatnya wah itu mau diraih dengan segala cara gitu ya. Oke, ada juga mungkin yang lihat sukses itu adalah sesuatu yang membuat kita eh, jadi lupa diri gitu ya, terus tidak mau bergaul gitu ya. Jadi sukses dan uang kadang-kadang diasosiasikan sebagai suatu posisi yang tinggi dalam hidup kita gitu ya. Terus akhirnya eh, perilaku orang tersebut menjadi negatif gitu ya. Nah, itu satu sisi ya teman-teman ya. Bahkan sampai-sampai mungkin kita berperilaku juga, orang ini sukses gitu. Kita jadi menjauhi gitu. Kenapa? Khawatir dia sombong dan menyakiti diri kita gitu ya. Atau sama juga kita dengan uang juga akhirnya aku nggak mau jadi kaya-kaya amat lah, karena kalau jadi kaya tuh jadi membuat diri kita potensi eh, negatif. Sama juga ketemu orang kaya gitu, ketemu orang yang punya uang banyak gitu, kadang-kadang juga membuat kita jangan gaul lah sama orang kayak gitu, nanti gaulnya jadi nggak benar gitu ya, atau gaulnya jadi eh, ya jadi berkelas dan membuat kita kadang-kadang tidak membumi. It's okay, it's fine gitu ya untuk mendapatkan apa memiliki persepsi seperti itu. Cuman saya ingin menyatakan bahwa salah satu mindset yang mungkin harus kita lihat juga dari sisi positif gitu ya. Mungkin jawab tadi, misalkan eh, bahwa punya uang itu sebenarnya misalkan ya punya uang banyak itu sebenarnya mungkin udah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Kalau teman-teman punya uang banyak maka gitu ya, sama juga pertanyaannya, kita tergantung kita menjawabnya dari sisi positif atau dari sisi negatif. Misalkan posisi positif di mana? Kalau punya uang banyak misalkan gitu ya, Anda tentu tidak perlu eh, berbuat negatif. Maksudnya gimana? Ya misalkan kalau Anda punya uang banyak tentu Anda tidak, kalau ada apa ya, duit jatuh lah gitu ya sembarangan, mungkin kita tidak akan tertarik mengambil gitu ya. Udah punya duit gitu kan ya, ngapain sih duit 10.000 terus dipungut terus diambil gitu ya. Atau eh, punya uang banyak, eh, impactnya misalkan kita jadi gue bisa donasi banyak nih gitu ya. Terus mungkin ada yang bilang gue kecil juga, duit gue nggak banyak juga gue bisa donasi, it's fine gitu ya, nggak masalah. Tapi bagi orang kaya gitu ya, kalau kita 1.000 gitu ya, orang kaya mungkin bisa memberikan 10 kali lipat, 1.000 kali lipat gitu. Lo 10.000, gue 1 juta, atau aku ngasih apa donasi 100 juta gitu ya.
Itu loh yang hal seperti itu yang mungkin kita sendiri jadi melihat bahwa uang itu nggak semerta-merta membuat kita jadi negatif gitu ya. Ada peluang-peluang gitu ya. Terus misalkan eh, lebih mudah mana orang berbuat kejahatan tatkala orang itu punya uang banyak atau punya uang sedikit atau orang miskin seperti itu. Jawabannya mungkin nanti banyak relasinya ya, tapi potensinya kemiskinan gitu ya bisa menyebabkan orang untuk tutup mata gitu ya, terus melakukan banyak hal negatif karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Bayangkan dengan orang kaya gitu ya, tentu dia memiliki kemampuan yang sama juga melakukan hal negatif, atau dengan kekayaan itu minimal dia tidak melakukan hal negatif yang dilakukan oleh orang yang tidak punya uang, yang kepepet dan berpikir sempit gitu ya. Jadi ada banyak variabelnya tuh untuk menyatakan miskin itu berbuat negatif. Enggak gitu juga. Enggak stereotype gitu ya. Tapi ideasinya adalah kemiskinan itu bisa menyebabkan orang berbuat nekat gitu ya, karena keterbatasan berpikirnya dan menghalalkan segala cara, apalagi sudah jauh dengan ajaran agama mungkin gitu, atau ajaran-ajaran tentang etika. Oke. Mungkin juga kita bisa lihat bahwa kalau akhir bulan nih gitu ya, masih punya tabungan 100 juta sama tagihan kartu kredit udah 100 juta gitu. Itu kebayang apa tuh? Mana yang lebih bikin resah hati gitu ya? Ternyata lebih tenang yang punya 100 juta kan, jujur aja gitu ya. Nah, di sini juga itu juga bisa lihat eh, bahwa uang itu juga bisa menyebabkan Anda jauh lebih tenang gitu ya, karena Anda minimal Anda punya reserve dalam kehidupan sehari-hari. Punten mungkin bagi sebagian mungkin nggak cocokan, tapi saya ngerasa general aja gitu ya, general orang umum gitu ya, kalau punya tabungan 100 juta sama orang punya tagihan pinjol 20 juta aja, itu udah agak sembunyi-sembunyi tuh untuk bisa ngangkat telepon aja. Nah, kemudian juga eh, kalau Anda punya uang gitu ya, terus Anda punya masalah misalkan gitu ya. Misalkan nih tiba-tiba eh ambillah listrik di rumah atau motor di rumah tiba-tiba rusak gitu ya. Kebayang nggak kalau Anda nggak punya uang gitu ya? Mungkin Anda harus menunggu seminggu, 2 minggu, atau akhir bulan terima gajian, atau 2 minggu lagi setelah tagihan ke pelanggan dibayar misalkan gitu kalau Anda berdagang. Tapi kalau Anda punya uang gitu ya, Anda punya punya harian seperti itu, hal mendadak, Anda dengan mudah menyelesaikan masalah-masalah yang eh, bisa Anda temui gitu ya, dan Anda selesaikan dengan seketika gitu ya. Nah, mungkin ini akan menjawab kebalikan, uang itu bakal jadi masalah. Enggak kan, ternyata uang itu juga bisa jadi solusi untuk masalah kita gitu yang kita hadapin. Gitu ya, misalkan keluarga ada yang darurat, butuh uang banyak buat operasi, atau butuh uang banyak untuk melakukan tindakan dokter. Nah, kalau kita nggak punya uang kan repot ya, mesti pinjam sana sini dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman punya uang, punya cadangan, Anda bisa dengan mudah ngebantu gitu ya, Anda bisa mudah mengikhlaskan seperti itu sebagian rezeki Anda untuk orang-orang yang punya masalah atau diri kita yang mengalami masalah. Itu teman-teman yang mau saya sharing, sambil juga dengan sukses gitu ya. Kalau super sukses tuh kadang-kadang kalau pikiran lucu saya misalkan bilang gini, kita lebih dengar eh, Elon Musk gitu ya, atau seseorang yang nggak jelas gitu ya. Nah, ini juga bisa menunjukkan bahwa, atau Steve Jobs misalnya gitu, orang kita bisa lihat sebagai orang yang sukses untuk mengembangkan teknologi. Kita lihat dari situnya ya dari situnya mungkin kita bisa lebih dewasa bahwa ya tentu kita akan melihat ucapan dari orang yang sudah sukses gitu ya. Artinya kredibilitas itu penting banget, authority itu penting banget. Nah, itu artinya sukses itu juga membuat mudah kita, misalkan kita berdakwah, kita menyampaikan sebuah ucapan yang baik gitu ya, bahwa ucapan-ucapan kita akan juga mudah didengar sama orang lain. Itu salah satu manfaat sukses gitu ya. Orang sukses gitu ya, itu bisa mudah untuk masuk pergaulan. Karena orang apa? Karena orang sudah lihat dia gitu ya. Karena dia sudah punya modal untuk bisa masuk ke lingkungan-lingkungan. Contohnya apa sih? Ya contohnya banyak aja lah, artis gitu ya. Artis gitu ya, kalau masuk politik beberapa bisa sukses gitu ya. Karena dibandingkan yang lain gitu ya, harus dari awal sekali
Nah, orang-orang yang artis dengan masuk anggota DPR ini atau perwakilan rakyat ini sudah memiliki modal nih gitu ya, modal untuk dikenal oleh banyak orang. Sukses mereka di dalam bidang industri entertainment itu bisa ngedorong mereka untuk bisa dikenal gitu ya dan dipilih untuk mewakili aspirasi masyarakat. Mungkin itu yang perlu saya share sama teman-teman. Garis bawahnya adalah saya ulangin lagi, kalau uang atau sukses itu juga memiliki sisi baik gitu ya. Nah, sisi baiknya adalah Anda akan memiliki banyak sekali benefit gitu ya yang akan membantu Anda untuk hidup lebih baik. Alih-alih teman-teman menginstal di kepalanya uang itu jahat, uang itu berbahaya gitu ya. Ternyata kita juga bisa lihat bahwa uang itu juga bisa memberikan manfaat yang lebih bagi kehidupan kita sehari-hari. Itu aja mungkin diskusi kita pagi ini. Semoga teman-teman bermanfaat. Semoga teman-teman bisa merasakan benefit yang didapat dari diskusi kita pagi ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.